Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, kali ini saya mau bikin konten yang super males banget. Buat informasi, ini saya pakai Samsung Z Flip 4 dengan pakai TWS ya, dan ini pakai konverter dari Kaiser. Jadi nggak pakai konverter jack 3,5 bawaan dari Samsung karena nggak ngasih. Samsung juga nggak ngasih kabel headset. Ini saya pakai kabel headset saya sendiri gratisan dari Samsung Note berapa ya? Note 2 kayaknya kalau nggak salah ya. Nah, kembali ke topik. Nah, kemarin kan saya bahas tentang Xiaomi CV2 ya, yang bentuknya tuh unyu banget, layarnya curve, itu dia juga bekerja sama dengan Hello Kitty secara desain. Ya, itu menarik banget sih. Apalagi kamera depannya udah modelnya itu kayak pill shape yang ada di iPhone 14 Pro series, dimana Xiaomi memberikan dua kamera yang benar-benar dua kamera ada di 32 megapiksel, yaitu untuk kamera selfie yang biasa dan kamera selfie yang lebih wide, yang lebih ultra wide. Ya, beneran memakai Snapdragon 7 Gen 1 yang kalau aku lihat di channelnya Samil Woteh lagi kan belum ada ya di sini, jadi saya ngintip di channelnya dia itu Antutunya ada di 560 ribuan gitu ya. Jadi benar-benar di atas dari Snapdragon 778 Plus. Tapi ya kalau sama 778 Plus ya mungkin nggak terlalu banyak ya, masih dikit lah. Tapi tetap lumayan sih, angka di bawah 600 ribu tuh udah oke dibuat apa-apa. Lalu untuk kamera belakang dia dilengkapi dengan kamera 50 megapiksel Sony IMX766 yang dipakai oleh banyak flagship kayak Xiaomi 12, terus tuh HP yang mid-range kayak Realme 9 Pro Plus. Dan ini yang menarik, di kamera ultra wide-nya dia dikasih kamera yang enggak 8 megapiksel ternyata, tapi 20 megapiksel. Nah, jadi bisa 4K dong, soalnya di Mi 10T Pro yang lalu 13 megapiksel aja bisa perekaman ultra wide 4K. Nah, menarik kan? Nah, waktu saya lihat sedikit reviewnya di Samil Wotech untuk dari segi kamera dan video, jujur aja saya nggak impress. Kayak apa ya? Kayak ya oke sih, gitu-gitu aja sih, nggak ada yang wow gitu. Ya udah kayak Xiaomi gitu aja. Bukannya jelek ya, cuma memang nggak bisa seceling, nggak bisa mengejutkan. Mungkin malah lebih mengejutkan Xiaomi 12 Lite sih kalau saya sih. Terus untuk yang kamera depannya itu kan ada itu ya, kamera ultra wide yang satu lagi, jadi ada double kamera di selfie kameranya. Untuk selfie kameranya iya betul sih, memberikan sudut angle view yang lebih luas ya. Cuma tuh luasnya tuh nggak luas-luas banget sih, cuma selisih dikit aja gitu. Kayak dari seri iPhone itu kan ada untuk memperbesar ya, jadi selisihnya kayak segitu aja, nggak terlalu lebar-lebar amat sih untuk kamera ultra wide-nya. Cuma ya untuk kalau dipakai untuk foto selfie itu ya sangat membantu banget, apalagi untuk video ya. Walaupun cuma dikit tapi ya ngefek. Cuma nggak se-ultra wide yang saya bayangkan kayak di kamera belakangnya. Nah, Xiaomi CV ini cuma dijual di China aja ya untuk saat ini ya. Untuk rumornya kalau misalkan ada rumor yang baru lagi dijual di pasar global kayak Indonesia atau Eropa, nanti bakal saya update. Ya, semoga masuk ke pasar Indonesia sih, soalnya handphonenya menarik dan cantik ya. Kayaknya cewek-cewek pasti bakal suka. Cuma kalau secara harga ya, ini kan udah keluar harganya, udah launching kemarin. Secara harga untuk pasar China itu dimulai dari harga 5 juta, dan untuk varian tertingginya di 12256 itu nggak sampai 6 juta sih. Ada di 5,9 sekian gitu. Wah, murah banget. Kenapa nggak list di Indonesia dan segala macam. Nah, seperti biasa kalau di China itu murah ya. Jelas murah. Kenapa? Karena bikinnya di dalam negeri. Bikin dalam negeri terus dijual di dalam negeri juga. Nah, misalkan si Xiaomi raketnya bikinnya dari nol di Indonesia, kita juga pasti dapatnya juga lebih murah. Nah kan soalnya kan kalau dari China keluar kan masih ada regulasi pengiriman barang segala macem. Nah pasti ada pajak juga, jadi akhirnya masuk ke pasar global kayak Indonesia dan sekitarnya ya tentu akan lebih mahal dari pasar China. Cuma buat kalian yang berminat, kalian bisa sih cari-cari di pasar-pasar online yang ada di luar negeri. Tapi ingat, harus ngurus pajaknya kalau mau sinyalnya ada. Nah lalu berita lagi, kemarin kan udah saya spoiler ya di bagian komunitas bahwa tanggal 4 Oktober nanti tuh ada acara event dari Xiaomi ya. Ada peluncuran sesuatu yang spesial dan ada gambar kamera-kameranya 4 Oktober nanti. Nah ini sangat saya duga sekali, sangat saya sinyalir kuat bahwa ini adalah peluncuran dari Xiaomi 12T series.
Kalau secara rumor nanti ada Xiaomi 12T dan Xiaomi 12T Pro. Nah, secara tanggal ini sih udah sangat tepat sekali kalau Xiaomi mau meluncurkan Xiaomi 12T series. Nah, kenapa? Karena kalau kita mengingat Mi 10T Pro yang lalu ya, Mi 10T Pro series dan Mi 10T yang biasa itu juga rilisnya sama persis, ada di tanggal 4 Oktober untuk sesi globalnya. Nah, dugaan saya nih, kali ini dia akan rilis juga berbarengan di Indonesia. Ya nggak berbarengan sih, mungkin ada selisih 1 atau 2 minggu ya, tapi yang jelas kalau bisa jangan lama-lama deh, biar kayak Poco F4 gitu, rilisnya barengan, serentak gitu, biar kita sebagai reviewer juga rame gitu ya, jadi nge-review bareng-bareng dari luar negeri dan dari Indonesia juga. Nah, cuma seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk Xiaomi 12T Pro yang diduga akan memakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan kamera 200 megapiksel, saya menduga kuat bahwa smartphone ini nggak masuk ke Indonesia. Untuk sebabnya saya juga kurang tahu karena saya juga bukan orang dalam Xiaomi. Tapi buat kalian yang mengincar Xiaomi 12T yang biasa ya, Xiaomi 12T aja yang reguler, ini dipastikan udah pasti akan masuk ke pasar Indonesia, dimana secara rumor dia akan memakai chipset Dimensity 8100 yang performanya bagus, kenceng, bikinan TSMC punya, MediaTek dan TSMC. Mantap kan? Secara performa tentu nggak kebakaran kayak bikinan dari Qualcomm dan Samsung. Nah, untuk spek pastinya saya tunggu aja tanggal 4 ya. Nanti siapa tahu nih, nanti saya salah informasi gitu kan. Kayak kemarin kan Xiaomi CV2 saya kira ultra wide-nya 8 megapiksel di rumor-rumor gitu, ternyata 20 megapiksel. Nah, untuk spek pastinya akan saya update lagi tanggal 4 Oktober nanti. Dan buat kalian yang nunggu Xiaomi 12T, secara rumornya ya, kan udah pasti nih masuk ke Indonesia, udah TKDN di tanggal 13 Juli yang lalu. Dan secara spek dia pakai Dimensity 8100, pakai kamera 108 megapiksel, layarnya udah AMOLED 120 Hz, charger 67 watt. Terus juga apalagi ya? Tentu sudah double stereo speaker ya, dan bodinya premium. Kalau secara harga saya sih belum berani nebak ya. Karena memang harganya belum diberitahukan. Kita harus tunggu tanggal 4 dulu, karena tanggal 4 adalah peluncuran secara global, di mana biasanya bakal keluar harga globalnya yang selalu lebih mahal daripada Indonesia. Nanti baru keluar harga di Malaysia dan Indonesia yang biasanya akan jauh lebih murah dari pasar global. Nah, cuma nggak tahu ya ini harganya bisa murah atau enggak, karena udah kelangkaan chipset dan kita rilisnya juga barengan. Tapi saya sih berharap semoga bisa jadi mendang-mending ya, biar Xiaomi itu di Indonesia bisa dapat identitasnya kembali yang tahun ini tuh kerasa kayak hilang gitu, kayak nggak ada mendang-mendingnya. Tapi secara pribadi saya memperkirakan harganya tuh nggak jauh-jauh dari 6 sampai 6,5. Walaupun banyak teman-teman yang bilangnya harganya bakal ada di 7 atau 8 juta ya. Tapi saya pribadi dan saya menduga harganya pasti ada di 6 sampai 6,5 juta. Tapi itu hanya prediksi. Untuk info selanjutnya bakal saya update di channel ini tanggal 4 nanti. Jadi stay tune aja, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.